Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Ya, apa kabarnya semua? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Sehat ya? Ya, Sehat, Pak. baik. Di sini Bapak cuman berharap kalian tetap semangat selama mengikuti pembelajaran daring ya. Ya, ya. Dan pastinya kalian Iya, Pak. rindu dengan pembelajaran yang ada di sekolah, harusnya tatap muka, tetapi dengan kondisi seperti ini, kalian mau tidak mau harus belajar di rumah. Begitu ya? Rumah. Ya, kita harapkan pandemi COVID-19 ini lekas berlalu. Kita doakan ya Amin. semuanya ya. Amin. Iya, Pak. Amin. Untuk selanjutnya, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya, agar supaya kegiatan layanan bimbingan kelompok berjalan dengan lancar dan diharapkan kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, Bapak Kevin untuk berdoa. Berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Nah, di sini Bapak akan melakukan layanan ya bimbingan kelompok, tetapi kita melakukan secara daring ya. Harapan Bapak mudah-mudahan kalian bisa ya mengetahui ya tentang informasi apa sih yang nanti kita diskusikan. Nah, di sini perkenalkan dulu ya. Yang pertama Lutfi, silakan perkenalkan namanya. Lutfi. Halo. Ya, sepertinya sinyalnya bermasalah kayaknya, Pak. Ya, untuk Pramesti, silakan Pramesti. Perkenalan aja, perkenalan. Namanya. Bisa diulang, Pak? Oh ya, perkenalan. Namanya siapa? Namanya siapa, Nak? Lengkapnya. Perkenalkan, nama saya Pramestina Cahyani dari kelas 11 IPA 1, Pak. Ya, salam kenal. Ya, selanjutnya, Pak. Silvi. Namanya? Silvi. Ya. Bapak, perkenalkan nama saya Silvi Andreda, asal kelas 12 IPA 3. Ya, salam kenal Silvi. Nadia. Baik, izin perkenalkan diri, Pak. Nama Nadia Nurul Fitriani, asal kelas 12 IPA 4. Iya, salam kenal Nadia. Ya, Rizky. Baik, Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Rizky Rahman Kurnia Putra, biasa dipanggil Rizky. Saya dari kelas 12 IPA 3. Ya, salam kenal Rizky. Febri. Ya, Febri. Pak. Baik, Pak, izin memperkenalkan diri. Nama saya Febri Hamzah dari kelas 11 IPA 4. Salam kenal Mas Febri. Ya, Pak. Iya. Ini yang luar siapa ya? Ada ya? Oh ya, cukup ya. Sudah, baik. Pak. Sudah masuk lagi. Sudah semua ya? Pramesti? Sudah, Pak. Lutfi belum, ya? Pak. Siapa? Lutfi ya? Kenalkan Lutfi. Tadi sempat ini gangguan. Siapa namanya? Kenalkan dulu Lutfi. Mic-nya belum dipencet. Mic-nya. Ya, nggak apa-apa. Siapa namanya? Saya Lutfi Nabila dari kelas 11 IPA 5, Pak. Oke, Lutfi, salam kenal ya. Ya, baik. Saya rasa kalian sudah siap untuk menerima layanan tentang bimbingan kelompok ya. Sudah siap ya? Sudah, Pak. Ya. Siap. Di sini nanti Bapak akan membahas suatu topik yang pastinya kalian akan
Mungkin selama ini kalian sudah pernah dengar ya, topik apa sih yang nanti Bapak sampaikan. Nah, ini nanti Bapak akan share ya. Ya. Ya, apa di sana? Udah Pak, belum keluar. Bullying. Bullying, Pak. Bullying. Iya. Kira-kira ada yang tahu sih apa sih pengertian dari bullying? Boleh kasih pendapat? Silakan. Mungkin yang kalian pernah dengar apa sih bullying? Bullying itu sesuatu yang bagaimana? Izin menjawab Pak. Ya, silakan. Rizky. Jadi bullying itu yang saya tahu itu penindasan Pak. Atau bullying itu merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus gitu Pak. Ya, itu tadi pendapat dari Rizky. Kita kasih tepuk tangan. Iya Pak. Ya, itu tadi pendapat dari Rizky Rahman tentang bullying. Kira-kira ada yang punya pendapat lain tidak tentang bullying? Ya. Ada yang lain pendapat? Bullying itu yang bagaimana gitu? Ya, ada berpendapat bullying? Ya, baik. Itu tadi kan bullying disampaikan sama Mas Rizky tadi kan berhubungan dengan penindasan gitu ya, atau kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap yang dibully, ya, terhadap seseorang yang dibully yang sekiranya itu dia melakukan tindakan yang sekiranya itu akan bisa melukai, mencederai, gitu ya, bahkan menyakiti. Dan pastinya itu akan berakibat berbahaya bagi yang dibully. Begitu ya? Iya, Pak. Baik. Nah, sekarang kalau kita bicara bullying, itu kalau kita bahasa Indonesia adalah perundungan. Ya. Jadi bahasa Indonesia adalah perundungan. Kalau bullying itu nah ya. Nah, sekarang Bapak mau bertanya, kira-kira bullying itu ada berapa jenis? Nah, kan pernah nggak artinya mengetahui gitu ya jenis-jenis bullying gitu ya, artinya bullying yang bagaimana sebenarnya itu terhadap seseorang, bagaimana gitu? Ada yang beri saran pendapat? Izin menjawab Pak. Ya, Nadia, silakan. Bullying itu dapat dikelompokkan dalam 6 kategori. Yang pertama ada kontak fisik secara langsung, itu biasanya bisa bentuk tindakan memukul atau mendorong atau menjambar. Kemudian ada yang kedua ada perilaku nonverbal langsung. Itu tindakannya bisa berupa melihat dengan sinis, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan. Kemudian ada kontak verbal langsung yang ketiga, itu bisa tindakan ngancam, mempermalukan. Kemudian ada lagi cyberbullying, itu tindakan menyakiti orang dengan sarana media elektronik. Selanjutnya ada pelecehan seksual. Kadang tindakan pelecehan dikategorikan perilaku agresif fisik atau verbal. Kemudian ada perilaku nonverbal tidak langsung. Ini tindakan mendiamkan seseorang, memanipulasi kegiatan sehingga menjadi retak. Itu Pak. Iya, oke. Kasih tepuk tangan mana dia? Ya, oke. Nah, itu tadi jenis-jenis bullying ya, atau jenis-jenis perundungan. Saya rasa sudah cukup lengkap. Jadi untuk Nadia, terima kasih atas pendapatnya. Jadi jenis bullying itu
ada kurang lebih ada 6 tadi ya, 6 jenis. Yang mana setiap bullying itu punya arti dan makna yang berbeda-beda. Ya. Tadi udah ada contohnya kalau kita bicara bullying secara fisik, artinya dia akan mencederai gitu ya. Atau Iya, benar, Pak. menendang gitu ya, mencubit. Itu salah satunya. Nah, kalau misalnya kita bicara bullying secara verbal, itu berupa apa? Mengolok-olok, ya. Kemudian berbicara kotor, kan gitu. Nah, Iya, Pak. kemudian ada yang paling saat ini mungkin terjadi ya, ada cyberbullying. Nah, ini bagaimana? Cyberbullying itu yang artinya bullying yang dilakukan melalui Dunia maya, media, Pak. ya, media elektronik atau media internet, ya. Itu saat ini banyak sekali kalau kita ketahui ya, untuk cyberbullying itu saat ini pastinya banyak terjadi, ya. Iya, Pak. Artinya ini jangan sampai kita biarkan ya akan bullying, cyberbullying. Karena apa? Seumpama kita mengupload sesuatu gitu ya, itu kadang-kadang apa? Ada yang tidak, ya. Misalnya pernah nggak kalian mengalami misalnya upload sesuatu, misalnya upload tentang upload gambar bakso nih, ya di story-nya nih. Nah, kira-kira ada komen yang enak atau tidak? Karena mengalami nggak komentar yang pedes gitu? Beragam, Pak, biasanya. Iya, ada nggak? Itu bakso cuman gambar saja. Emang situ bisa beli bakso misalnya? Iya, Ada seperti nggak? Ada. Ya. Ada ya. Ada, Pak. Nah, artinya itu salah satunya ya, Naya. Jadi kalau kita misalnya kita dalam pembelajaran daring nih, ada Google Meet ya. Misalnya guru menyampaikan pertanyaan, kan gitu. Terus kalian menjawab. Nah, kadang-kadang ada chat ya dari temennya, sok cari perhatian, misalnya. Ada nggak? Ada ya? Ada. Itu juga salah satu cyberbullying ya, Naya. Itu termasuk salah satu cyberbullying. Bully. Nah, kita kalau bisa menghindari adanya cyberbullying. Ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di sini, ya, Naya. Nah, ini adalah contoh-contoh bullying. Nah, ini misalnya dia melakukan apa? Verbal, dia mengolok-olok gitu ya, menjelek-jelekan begitu, ya, mengumpat ya kepada seseorang. Nah, ini secara apa? Bullying secara fisik. Jadi ya ada dipukul, ditendang gitu ya. Iya, Pak. Artinya secara fisik amat sangat berbahaya dan pastinya ini tidak diperkenankan. Nah, ini juga sama ya. Secara tidak langsung ada terjadi bullying ini ya. Kenapa? Ini teman-temannya itu ya itu tadi secara tidak langsung tidak fisik, tidak ngomong secara langsung, tapi dia apa? Dia berkerumun. Nah, secara tidak langsung apa? Teman yang dibully akan merasa, waduh, saya dijauhi, ya enggak? Saya jadi omongan, kan gitu ya. Nah, ini Iya, Pak. sekali kalau bisa ini kita hindari untuk hal itu. Nah, kemudian ada cyberbullying. Nah, ini apalagi kan tidak lepas dari HP ya, media sosial ya. Ketika kalian mengupload sesuatu, terus di komennya yang aneh-aneh, ya kan? Terus mengupload sesuatu yang kreasi kita, tapi kadang-kala teman-teman mengkomennya tidak etis, tidak pantas, tidak sopan gitu ya. Itu pasti terjadi. Iya. Nah sekarang Bapak mau bertanya, kira-kira yang sering terjadi di ya sekitar kalian, kira-kira bullying yang seperti apa yang ya mungkin Bapak boleh tahu, kalian pernah tidak mengalami kasus bullying terhadap dirimu? Pernah, Pak. Pernah, Rizky. Gimana ceritakan? Itu ketika waktu SD, Pak. Oh ya, SD. Iya, Waduh, lama sekali. Boleh ceritakan?
Ya kan karena kan saya ini Pak murid baru di sekolah itu karena pindahan dari Tanjung Karang. Jadi di Ya, sana saya yang pertama itu karena kan saya belum adaptasi Pak dengan mereka. Saya dibully, iya. pertama dibully secara olok-olok gitu Pak. Lalu Mm. yang kedua yang bisa dibilang bully paling apa menurut saya parah itu Pak kayak dikeroyok gitu loh Pak bareng-bareng. Iya, 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 betul, betul. Itu terjadi sama saya suatu SD Pak. Ya, akhirnya eh, Iya Pak. Rizky ini nggak melaporkan ke Bapak Ibu guru di sekolah atau hanya berdiam diri aja? Tidak ada Eh, tindakan apa gitu. Waktu itu saya sempat melawan Pak. Saya sempat melawan mereka. Terus mereka mengancam untuk tidak ngomong gitu Pak ke wali kelas atau ke ini Pak. Bapak Ibu Jadi guru ya. jadi ketika udah mulai beranjak kelas 6 itu saya sudah saya sudah tidak dibully lagi gitu Pak. Karena saya sudah sering melawan ketika mereka membuli saya gitu Pak. Iya, Iya Pak. gitu. Tapi kalau misalnya ya itu udah terjadi ya. Nah ini buat kalian semua, kalau misalnya itu memang Sudah Pak. terjadi pada diri kita, di rumah misalnya ada kasus bullying, misalnya secara tidak langsung temannya atau bagaimana, kalian harus apa? Harus melaporkan kedua orang tuamu, ya. Kalau misalnya terjadi Iya di Pak. sekolah, ya tidak serta-merta kita lawan, ya. Kadang-kala kita kalah dengan kekuatan, ya. Iya Baiknya benar Pak. kita laporkan ke guru Guru. atau wali kelas, ya, atau ke guru BK-nya, begitu ya. Ada yang Iya lain Pak. tidak? Ada yang lain kira-kira selain Rahmat? Ada yang lain? Amesti? Iya, Pak. Ya, kira-kira bagaimana? Ada pengalaman tidak? Tidak pernah ngalami ya, Lupa. bullying ya. Nadia, Lutfi, Silvi, Febri. Saya pernah, Pak. Oh iya, gimana Lutfi? Ceritakan. Dulu waktu SD juga. Ya, gimana Saya Lutfi? kan dulu kan saya juga murid baru waktu SD pindahan. Iya. Mm-mm. Kan karena masih murid baru, mungkin masih belum kenal semuanya. Terus Iya. semuanya tuh kayak bully. Waktu itu pernah dibully. Waktu itu kan aku berhijab, Pak. Terus hijabku tuh ditarik. Aku sedih banget. Sampai segitunya ya. Terus kamu bagaimana tindakanmu? Terus waktu itu sempat ngelapor ke guru, tapi sama guru tuh kayak nggak tindak lanjuti gitu. Dimarahin aja enggak. Oh iya iya benar-benar. Iya, dan itu terjadi berulang-ulang. Iya Pak, nggak cuma itu aja, banyak lagi kejadian-kejadian yang dibully gitu banyak. Iya, iya betul-betul. Ya, sebenarnya amat disayangkan ya. Seharusnya Bapak Ibu guru yang ada di sekolah itu harus segera menindak, kemudian bisa menyelesaikan. Dan sekiranya itu permasalahan bullying itu sebenarnya tidak kita bisa biarkan gitu ya. Artinya tidak serta-merta kita harus kasih hukuman atau bagaimana, tapi kita harus kasih peringatan supaya bullying itu tidak boleh dilakukan sesama teman, begitu ya. Nah, ada yang lain? Ya, saya rasa Lutfi sama Rizky ya pengalamannya ya. Nah, baik. Sekarang kalau kita bicara bullying yang ada di sekitar kita, kira-kira apa sih tindakan kita kalau kita melihat teman kita dibullying? Silakan kasih pendapat. Iya jawab Pak. Ya, silakan Rizky. Menurut saya pribadi, jika ada teman kita yang dibully oleh yang pertama kita memisahkan dulu Pak. Kalau itu mereka bullying secara fisik, kita memisahkan kedua belah pihak agar mereka tidak saling berkelahi. Terus yang kedua, kita harus memberanikan diri melaporkannya ke guru jika itu terjadi di sekolah gitu Pak. Ya, betul. Ya, benar ya. Jadi tindakan kita itu tidak serta-merta kita kita membela teman yang dibully.
tapi kita tidak boleh apa ya, secara mental saya berani Pak, tidak serta-merta begitu. Hanya kita segera melaporkan kejadian itu ke guru atau pihak sekolah agar supaya itu bisa diselesaikan atau kita harus telusuri permasalahan apa yang terjadi, begitu ya. Ada yang lain? Iya, Pak. Kira-kira kalau misalnya terjadinya di sekitar rumah kalian, kira-kira bagaimana nih? Kan untuk pembelajaran di sekolah kan tidak aktif nih, tidak dilakukan. Kadang-kadang bullying itu bisa terjadi misalnya di teman bermain atau di media sosial. Kira-kira apa nih tipsnya nih agar supaya tidak terjadi bullying? Silakan. Ya, Ramesti, boleh. Silvi, Febri, silakan Feb. Atau Silvi. Pak. Silakan. Gimana? Silakan. Boleh kasih pendapat? Misalnya itu terjadi di sekitar rumah kita nih, atau tetangga kita, atau bahkan apa ya, saudara kita misalnya. Bagaimana? Cara kalian mensikapinya seperti apa? Silakan kasih pendapat, Nadia boleh? Apa Lutfi? Silakan. Misalnya tadi kita minimal ada tindakan lah ya, tindakan seperti apa sih gitu. Silakan. Apa nih kira-kira? Tadi kalau jadi di sekolah, kalau misalnya jadi di luar sekolah, misalnya ada teman kita dikeroyok sama geng misalnya, apa tindakan kita kira-kira? Febri, silakan. Gimana Feb? Misalnya ada yang temennya dikeroyok gitu, kamu apa yang kamu lakukan Febri? Izin jawab Pak. Ya boleh Febri. Jika temennya dikeroyok, terus jika kita tidak bisa membantunya ya Pak, ya kita apa namanya harus memisah dulu, menyelesaikan masalah dengan baik dulu. Kalau misalnya kita tidak mampu melawannya, tapi kalau musuhnya tetap ini ya panggil. Ya, artinya kita menghubungi ya berwajib gitu ya. Kita minta tolong sama orang-orang yang lebih dewasa gitu ya. Iya Pak, kalau misalnya di sekitar masyarakat ya panggil RT-nya apa lurahnya. Ya. Berwajib. Ya. Ya, betul ya. Jadi tadi kalau kita sebagai pembela ada kasus bullying, kita tidak serta-merta menjadi jagoan ya. Atau kita merasa kita sudah punya bahasanya keterampilan dalam bela diri gitu ya. Tidak serta-merta seperti itu. Biarpun itu kawan kita harus berpikir 2-3 kali untuk minimal kita harus mendamaikan dulu. Ya, setelah berdamai, masalah itu belum selesai, baru kita selesaikan dengan pihak-pihak yang pastinya yang lebih tua ya, bisa aparat desa ya, jadi RT, lurah ya. Bahkan kalau misalnya kasusnya terlalu besar atau terlalu berat berbanding kriminal ya, kita bisa melibatkan pihak berwajib. Ya, nah seperti itu. Jadi intinya kalau kita bicara bullying itu pastinya akan berdampak pada yang dibully, gitu ya? Iya Pak, benar. Pastinya dampaknya amat sangat besar, baik fisik, psikis, mental. Ya, mentalnya itu tadi. Nah, jadi kalau misalnya kalian ya sarankan kalian tidak menjadi pembuli ya. Tidak ada yang menjadi pembuli nggak di sini? Alhamdulillah nggak ada Pak. Alhamdulillah, jangan saya ya. Iya, atau bahkan dibully, jangan sampai jadi apa yang dibully. Atau bahkan kalian menjadi pembuli yang pasif, itu ada ya. Jadi ada yang dibully terus kalian hanya melihat saja, ya, atau bahkan menjauh, itu tidak boleh, ya. Kalian harus bantu teman yang dibully itu. Ada ya? Jadi kami. Baik Pak. Nah, bisa Pak. Baik, saya rasa
kita melakukan bimbingan kelompok, yang mana kita sudah tahu ya apa sih pengertian dari bullying tadi, yang pastinya itu pastinya bersifat kekerasan, penindasan, ya terhadap yang dibully atau terhadap seseorang. Nah, kemudian kalau kita bicara tadi ada jenis-jenis bullying, ya, ada banyak ya. Tadi disampaikan sama temennya ada bullying secara fisik, verbal, non verbal, ya, rasional, atau bahkan dengan cyberbullying. Nah, seperti itu. Nah, kalian sudah mulai tahu kan, sudah mengerti dan bagaimana kita harus bisa mencegah adanya bullying, baik di sekolah maupun ada di lingkungan rumah. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup ya. Nah, jadi Bapak cukupkan untuk kegiatan layanan bimbingan pokok. Pastinya kalian sudah tahu apa itu bullying, apa itu jenis-jenis bullying, dan apa tindakan kita kalau kita ada teman yang dibully, ya. Dan kita harus adanya pencegahan agar supaya bullying itu tidak terjadi dimanapun, ya. Itu dari Bapak. Nanti sekiranya kalau misalnya kalian perlu untuk ada bimbingan atau ada minta informasi tentang permasalahan pribadi, sosial, karir dan belajarmu, bisa menghubungi Bapak, ya. Artinya kita bisa memberikan tips, trik yang sekiranya kalian bisa termotivasi dalam belajarmu, gitu ya. Apalagi ini selama hari, kalian tetap semangat. Baik, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa, ya, supaya apa sudah kita lakukan bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, kita berdoa dulu ya. Iya, Pak. Mulai. Berdoa selesai. Baik, itu saja dari Bapak, dan tetap semangat sama mengikuti pembelajaran daring. Ingat, ikuti 5M ya dalam protokol kesehatan, ya, dan Siapa? kesehatannya, ya. Baik, Pak. Semangat, ya. Dan Bapak Ari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi.